Puluhan warga di kota Cilegon, Banten menanam pohon pisang hingga memancing ikan lele di jalan rusak yang digenangi air hujan. Aksi ini merupakan protes warga kepada pemerintah terkait kondisi jalan yang dibiarkan rusak selama 15 tahun. Warga yang kecewa dengan kondisi jalan rusak melakukan aksi protes dengan cara menebar dan memancing ikan lele di Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Selain memancing, warga juga turut menangkap ikan di jalan rusak yang digenangi air hujan tersebut. Selain itu, terdapat 5 batang pohon pisang ditanam di beberapa titik kerusakan jalan. Jalan yang rusak merupakan salah satu jalur penghubung dari Kabupaten Serang menuju Jalan Lingkar Selatan Kota Cilegon. Karena kerusakan jalan ini juga, banyak warga yang telah menjadi korban kecelakaan lalu lintas dan jatuh ke jurang di samping jalan. Ada 15 titik kerusakan pada jalan sepanjang 2 km tersebut. Selain aksi protes, warga juga mengancam tidak akan memberikan hak pilihnya pada pemilu 2029 mendatang apabila jalan tidak segera diperbaiki. Kami selaku warga di sini sudah terisolir loh. Selama 15 tahun tidak ada pembangunan jalan untuk sampai 2026 ini. Makanya warga tentunya semua warga ini menuntut. Lalu kami selaku lingkungan harus berbuat apa? Harus kemana saya mengadu? Kan harus ke pemerintahan tentunya. Kurang lebih jalan yang rusak ini antara perhubung Kota Cilegon dan Kabupaten Serang kurang lebih 2 km, itu bahkan bisa lebih. Karena memang jalan yang dilalui masyarakat setempat itu sangat memprihatinkan sekali, bahkan sudah ada korban antara pengendara roda 4 dan juga roda 2 yang terjun ke tebing karena tidak ada pembatas jalan di samping bahu. Selama ini warga harus memutar lebih jauh atau terpaksa melintasi jalan rusak itu meskipun harus dibayang-bayangi perasaan khawatir saat melintas terutama pada malam hari. Warga berharap pemerintah bisa segera mengambil tindakan untuk memperbaiki jalur yang berada di bawah tebing tersebut. Pemirsa, gudang layanan belanja daring di Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan diserang sekelompok orang tak dikenal. Belum diketahui motif dari penyerangan dan polisi masih melakukan penyelidikan. Rekaman kamera pengawas di lokasi merekam aksi sekelompok orang tak dikenal melakukan penyerangan ke gudang layanan belanja daring di Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Peristiwa bermula dari sebuah mobil berwarna putih menabrak sepeda motor yang terparkir. Sejumlah karyawan di area parkir langsung menghampiri mobil, namun tak lama berselang, tiba-tiba sejumlah pria datang dan langsung melakukan penyerangan. Beberapa karyawan yang panik mencoba melawan hingga bersembunyi masuk ke dalam gudang. Mirisnya, beberapa oknum ikut masuk ke dalam gudang dan terus melakukan penyerangan terhadap karyawan. Jadi di TKP atas hasil penyelidikan bahwa ada satu kendaraan roda 4 menabrak kendaraan roda 2, sehingga di sana terjadi cekcok. Nah, setelah itu turun 7 orang, setelah itu dia melakukan pemukulan terhadap karyawan itu. Belum diketahui pasti motif dari penyerangan sekelompok orang tak dikenal ini dan polisi masih melakukan penyelidikan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, sekelompok orang tak dikenal mendatangi rumah milik seorang konsultan di Keramat Jati, Jakarta Timur dan melakukan perusakan. Dari CCTV terekam sekelompok orang tak dikenal melakukan perusakan di sebuah rumah di Jalan Dukuh, Keramat Jati, Jakarta Timur. Para pelaku mendobrak pintu rumah korban, bahkan seluruh alat elektronik dan kontak listrik disiram air. Tidak hanya itu, salah satu mobil korban yang terparkir di rumah serta kamera CCTV juga turut dirusak. Saat kejadian, anak korban yang berada di rumah merasa ketakutan. Sementara saat peristiwa terjadi, korban yang bekerja sebagai konsultan tengah bekerja. Korban menduga perusakan terjadi karena permasalahan kontrak pekerjaan. Korban langsung melaporkan dugaan intimidasi dan perusakan ke Polres Metro Jakarta Timur.
Dia beberapa kali datang, intimidasi lewat chat, preman-preman bayarannya. Nah, terus yang kedua, dia intimidasi istri saya, ada bukti rekaman videonya, yang mana itu sebenarnya bukan utang piutang gitu. Nah, jadi pada saat ditambah ini sudah aksi premanisme, ini sudah pengerusakan, dan ini sudah ada patut diduga ada upaya untuk pembunuhan karena semua disiram dari meteran listrik sampai elektronik baik kulkas, semua elektronik yang ada di dalam rumah lantai 1 disiram sama dia gitu. Kunci rumah 2 dibawa kabur karena pintu didobrak. Anak saya nggak berani ngelawan, lari. Yang satu anak saya jatuh dari lantai karena itu basah dan dia ketakutan. Nah, ini ada upaya untuk patut diduga upaya pembunuhan karena kalau itu korslet, terjadi korsleting itu akan memicu kebakaran. Pemirsa, hujan lebat disertai angin kencang melanda Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Puluhan rumah dan sebuah pohon tumbang hingga mengganggu arus lalu lintas. Dalam waktu 1,5 jam, 4 kecamatan di Kabupaten Baru terdampak puting beliung. BPBD mencatat 34 rumah rusak tersebar di 7 desa, kelurahan, dan 4 kecamatan. Sebagian atapnya berterbangan, namun tidak ada korban jiwa atau luka-luka. Selain rumah warga, puting beliung juga menumbangkan pohon di Kelurahan Kopo, Amaro, dan Desa Cilelang. Pohon yang melintang menyebabkan gangguan arus lalu lintas, terutama di Amaro yang memakan waktu penanganan lebih lama. Evakuasi pohon di kedua lokasi dilakukan oleh tim TRC bersama stakeholder setempat dengan peralatan yang tersedia. BPBD Baru menegaskan tingkat kerusakan rumah bervariasi dari ringan hingga sedang, terutama pada atap dan dinding rumah warga. Berdampak pada hampir lebih dari setengah wilayah kabupaten kami. Jadi 4 kecamatan dari 7 kecamatan yang ada itu mengalami kerusakan, utamanya di rumah penduduk. Pemerintah Kabupaten Baru telah menetapkan status siaga darurat bencana yang berlaku hingga 28 Februari 2026. Pemerintah juga menghimbau warga untuk tetap waspada menghadapi cuaca ekstrim. Dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang menerjang 3 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Selain menerbangkan atap-atap rumah, angin juga menerbangkan seorang bocah berusia 5 tahun. Warga di permukiman 3 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dikejutkan dengan terjangan hujan deras disertai angin kencang. Bahkan salah satu rumah mengalami kerusakan cukup parah, angin menerbangkan atap rumah. Terjangan angin ribut ini pun hampir menelan korban jiwa, seorang anak perempuan berusia 5 tahun. Korban sempat terbawa angin puting beliung dan tersangkut di tiang atap rumahnya saat sedang bermain di kamar. Beruntung, korban berhasil diselamatkan dan tidak mengalami luka serius meski alami cedera di bagian wajah. Kini korban pun masih trauma dan jalani perawatan di Puskesmas Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dia main-main di bawah, datang angin. Pada saat itu angin kencang, atap ini sudah terlempar. Kita sudah panik semua, cari ini si anak. Padahal jadi kita sudah lari ke depan, cari kemana-mana. Akhirnya kita pulang, sudah dilihat di atas di atap. Oh, di atap. Oh, artinya sempat hilang ya Pak? Iya, awalnya. Oh, sampai bisa ditahu yang ada di atas? Bagaimana? Dia minta tolong. Terjangan angin ribut juga menyebabkan kerusakan pada 15 rumah warga, bahkan sejumlah atap rumah berterbangan dan rusak parah. Rumah-rumah tersebut tersebar di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Moncongloe, Turikale, dan Kecamatan Lau. Namun kerusakan terparah terjadi di Kecamatan Moncongloe dengan 10 rumah alami kerusakan pada atap. Memang kencang angin ya Pak? Ya, terputar memang angin tadi. Ya, terus? Makanya tadi ini sebenarnya harus pakai pohon kalau memang daerah sini karena belum ada bangunan. Oh,
Ada berapa rumah Pak di sini yang terdampak dari angin kencang ini Pak? Kalau dihitung ini sekitar 7. 7 ya Pak? Ya. Oh itu angin kencangnya berlangsung berapa lama Pak? Sebenarnya enggak lama, tapi kencang. Kencang Sebelum memang. hujan. Oh. Petugas BPBD Maros masih mendata dampak kerusakan sekaligus menyalurkan bantuan darurat kepada warga terdampak. Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap potensi cuaca ekstrim. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.